Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Rama Ardiansyah dengan NIM 1914201184. Saya Nur Hasanah dengan NIM 1914200190. Kami dari kelompok 11 mata kuliah auditing kelas E semester 5, jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dalam video kali ini, kami akan menjelaskan sebuah materi tentang audit dalam lingkungan sistem informasi komputer. Untuk tahu lebih lanjutnya, tetap stay tune dan selamat menyaksikan. Ketetapan dalam menjelaskan tentang perkembangan pemanfaatan komputer dalam bisnis. Pemanfaatan komputer dalam bisnis telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dalam pengembangan komputer untuk perkembangan bisnis dapat dibagi menjadi 3 era. Yang pertama, era pengolahan data elektronik atau Electronic Data Processing Era. Di era ini, masih awal sekali pemanfaatan komputer untuk bisnis, di mana pada awalnya komputer hanya dimanfaatkan sebagai mesin pengolah data yang difokuskan untuk mengolah angka. Komputer dalam era ini lebih difokuskan sebagai alat untuk pengolahan data, untuk transaksi, dan untuk menghasilkan laporan keuangan. Era yang kedua yaitu era teknologi informasi atau Information Technology Era. Dalam zaman ini, komputer dikombinasikan dengan telekomunikasi dan peralatan kantor dan elektronik yang dipergunakan dalam bisnis yang tidak sekedar untuk mengolah data, namun juga digunakan untuk menghasilkan informasi yang dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan. Era yang ketiga yaitu era jejaring atau network era. Dalam era jejaring, perusahaan-perusahaan membangun jejaring organisasi dalam menghasilkan produk dan jasa bagi customer. Dalam era jejaring, fokus tidak lagi ditunjukkan untuk menghasilkan informasi, namun jejaring lebih difokuskan untuk distribusi pengetahuan sehingga knowledge sharing dapat mudah dilakukan. Pengetahuan dengan mudah dapat diciptakan dan dengan cepat dikembangkan dan didistribusikan secara luas ke seluruh dunia. Melalui e-commerce, berbagai perusahaan di seluruh dunia melakukan transaksi bisnis secara cepat dengan biaya yang relatif murah. Selanjutnya ada ketetapan dalam menjelaskan tentang beda akuntansi manual sistem dengan akuntansi sistem komputer akuntansi. Di sini ada karakteristik akuntansi dengan manual sistem dan ada karakteristik akuntansi dengan sistem informasi akuntansi. Yang pertama ada karakteristik akuntansi dengan manual sistem, yaitu meliputi berfungsinya sebagai filter. Yang kedua ada pemakai informasi akuntansi hanya dapat memanfaatkan informasi akuntansi setelah laporan keuangan pada pemakai laporan keuangan. Yang ketiga ada manual sistem hanya berdimensi tunggal. Yang keempat, dalam manual sistem, data akuntansi dicatat dalam buku besar dan buku pembantu, dan buku catatan ini dijaga dengan ketat di suatu tempat. Selanjutnya ada manual sistem meninggalkan jejak audit yang mudah diperiksa kembali. Yang keenam ada dalam manual sistem, proses pengolahan data dapat melibatkan banyak manusia. Dan yang terakhir ada dalam manual sistem pengendalian terhadap personal dilakukan melalui pemberlakuan banyak aturan dan penggunaan jenjang organisasi. Dan yang kedua ada karakteristik akuntansi dengan sistem informasi akuntansi yang meliputi yang pertama, menghasilkan buku besar yang berfungsi sebagai gudang data. Yang kedua, ada dapat memanfaatkan informasi akuntansi dengan akses secara langsung ke shared database.
Selanjutnya ada dapat menghasilkan informasi dan laporan keuangan multidimensi. Yang keempat ada data akuntansi dicatat dalam buku besar dan buku pembantu yang diselenggarakan secara elektronik dalam bentuk share database. Yang kelima yaitu berfungsinya kapabilitas dalam perangkat lunak dan keras. Yang keenam ada jejak audit dalam sistem informasi komputer menjadi tidak terlihat. Yang ketujuh ada sistem informasi komputer dapat mengurangi keterlibatan banyak manusia. Yang kedelapan ada dapat mengubah kekeliruan yang bersifat acak, kekeliruan yang bersistem. Yang kesembilan ada rentan terhadap akses tanpa izin. Dan yang terakhir ada yang menimbulkan risiko kehilangan data. Ketetapan dalam menjelaskan tentang dampak teknologi informasi terhadap pekerjaan, tipe pekerjaan, organisasi, dan cara pengelolaan organisasi. Pemanfaatan teknologi informasi mengakibatkan pergeseran jenis pekerjaan dari yang semula jenis pekerjaan yang membutuhkan tenaga kerja atau otot ke arah pekerjaan yang menuntut pengetahuan atau pekerjaan otak. Teknologi komputer dan telekomunikasi hanya akan produktif di tangan pekerja yang mengandalkan pada pengetahuan, sehingga di masa depan, pekerja yang dominan dalam perusahaan adalah pekerja yang menggunakan pengetahuannya dalam menghasilkan produk dan jasa bagi customer. Selanjutnya, jenis pekerjaan dan tipe pekerjaan yang akan didominasi di zaman teknologi informasi ini akan menuntut otonomi dan wewenang yang lebih besar dalam organisasi, karena pengetahuan berada dalam bentuk knowledge workers, maka kemampuan perusahaan untuk memacu komitmen karyawan dalam memanfaatkan pengetahuan mereka untuk kepentingan organisasi merupakan penentu keberhasilan perusahaan dalam zaman teknologi informasi ini. Dalam zaman teknologi informasi ini, personal perusahaan menuntut lebih banyak otonomi dan wewenang. Ini karena karyawan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam membangun masa depan perusahaan. Fasilitas berupa information sharing ini pula lah yang menjadikan karyawan pemakai informasi akuntansi. Selanjutnya, dalam zaman teknologi informasi yang di dalamnya, knowledge workers dominan dalam penyediaan produk dan jasa bagi customer. Produk dan jasa bersaing di pasar berbasis kandungan pengetahuan yang terdapat di dalamnya. Dengan demikian, penyediaan value bagi customer ditentukan oleh pembelajaran dan pengelolaan pengetahuan. Selanjutnya ada dampak teknologi informasi terhadap hubungan bisnis. Untuk memperoleh tentang pergeseran dari falsafah arms-length transaction ke falsafah partner relationship berikut ini, yaitu ada pendekatan keluarga. Nah, pendekatan keluarga mendasarkan hubungan keluarga di dalam memilih pihak yang akan diajak untuk melakukan hubungan bisnis. Di dalam perusahaan kecil, biasanya personel dipilih dari orang yang memiliki hubungan keluarga dengan pemilik perusahaan. Pemasok dan mitra bisnis dipilih berdasarkan hubungan keluarga dengan manajemen perusahaan. Perkembangan konglomerasi di Indonesia sebagian besar didorong oleh semangat untuk menangani penyediaan produk dan jasa bagi customer melalui hubungan kekeluargaan dalam grup perusahaan, hubungan induk dan anak perusahaan. Yang kedua ada pendekatan bisnis. Nah, pendekatan bisnis ini pendekatan keluarga yang memiliki keterbatasan dalam penyediaan kompetensi yang diperlukan untuk menghasilkan produk dan jasa customer. Oleh karena itu, dicari alternatif pendekatan bisnis untuk mengatasi kelemahan pendekatan keluarga. Pendekatan bisnis digunakan sebagai dasar pembangunan hubungan bisnis antara perusahaan dengan pemasok dan mitra bisnisnya, antara manajer dengan karyawan, dan antar fungsi dalam perusahaan.
Melalui pendekatan bisnis, perusahaan mencari mitra bisnis di hubungan luar, yaitu hubungan keluarga, sehingga dapat dibangun hubungan bisnis dengan pihak yang memiliki kompetensi yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Dalam melakukan transaksi bisnis dengan pemasok, perusahaan menggunakan falsafah arm's length transaction, sehingga dilakukan proses seleksi pemasok yang benar-benar independen melalui proses pemitraan penawaran harga, pemilihan pemasok berdasarkan langkah-langkah bisnis murni. Kemudian yang ketiga ada kemitraan usaha partner relationship untuk mendobrak mitos tentang hubungan bisnis. Jika di dalam berbisnis didasari bahwa semua kegiatan bisnis pada dasarnya untuk menghasilkan value bagi customer, maka hubungan di antara perusahaan dengan pemasok dan antar fungsi di dalam informasi perlu dinilai dari sudut pandang manfaat hubungan tersebut bagi pemuasan kebutuhan customer. Kemitraan usaha yang dibangun antara pihak-pihak melaksanaan transaksi bisnis perlu dilandasi dengan nilai dasar kejujuran dan integritas. Nilai dasar ini yang menjadikan pemasok penyerahan produk dan jasa berkualitas kepada perusahaan pembeli. Kualitas produk dan jasa diserahkan secara konsisten oleh pemasok ini akan menjadi landasan terbangunnya keandalan pemasok sebagai penyedia produk dan jasa bagi perusahaan pembeli. Kualitas produk dan jasa, keandalan pihak-pihak yang terlibat di dalam transaksi, serta kecepatan transaksi informasi yang dilaksanakan akan berdampak signifikan terhadap cost effectiveness pemasok dan perusahaan pembeli. Tipe konfigurasi sistem informasi komputer. Dalam perikatan audit, auditor kemungkinan akan menjumpai satu dari 3 tipe lingkungan sistem informasi komputer di antara berikut ini. Yang pertama, lingkungan sistem informasi komputer atau standalone microcomputer. Pada umumnya, ini digunakan oleh perusahaan kecil sebagai standalone workstation yang dioperasikan oleh satu atau beberapa pemakai pada waktu yang berbeda. Dalam perusahaan yang besar, komputer mikro umumnya digunakan sebagai intelligent terminal dalam local area network, wide area network, atau dihubungkan dengan satu komputer pusat. Dalam bagian ini diuraikan karakteristik sistem komputer mikro serta dampaknya terhadap pengendalian intern dalam sistem tersebut dan prosedur audit yang digunakan oleh auditor. Selanjutnya, yang kedua yaitu lingkungan sistem informasi komputer. Sistem komputer online adalah sistem komputer yang memungkinkan pemakai melakukan akses ke data dan program secara langsung melalui peralatan terminal. Sistem tersebut dapat berbasis mainframe komputer, komputer mini, atau struktur komputer mikro dalam suatu lingkungan jejaring. Selanjutnya yang ketiga, yaitu lingkungan sistem informasi komputer atau database system. Database adalah koleksi data yang dibagi dan digunakan oleh sejumlah pemakai yang berbeda untuk tujuan yang berbeda-beda pula. Database system terutama terdiri dari 2 komponen pokok, database dan database management system. Database system berinteraksi dengan aspek perangkat lunak dan perangkat keras dari keseluruhan sistem komputer. Database system dapat digunakan dalam sistem komputer apa saja, termasuk sistem komputer mikro. Dalam beberapa lingkungan komputer mikro, database system digunakan oleh pemakai tunggal. Sistem tersebut tidak dipandang sebagai database. Namun, isi uraian berikut ini dapat diterapkan ke semua lingkungan dengan banyak pemakai.
Yang pertama, karakteristik dari database sistem. Dan yang kedua yaitu dampak database terhadap prosedur. Kemudian ada teknik audit berbantuan komputer. Nah, berikut ini diuraikan prosedur audit yang mengharuskan auditor menggunakan komputer sebagai alat audit. Berbagai macam penggunaan komputer dalam audit disebut dengan istilah teknik audit berbantuan komputer atau TABK atau Computer Assisted Audit Techniques atau CAATS. Kemudian ada dua kondisi yang menyebabkan auditor perlu mempertimbangkan penggunaan TABK, yaitu yang pertama, tidak adanya dokumen masukan atau tidak adanya jejak audit atau audit trail dalam sistem informasi komputer. Yang kedua, dibutuhkannya peningkatan efektivitas dan efisiensi prosedur audit dalam pemeriksaan. Dan yang ketiga, ada dua tipe TABK yang lebih umum digunakan dalam audit. Yang pertama ada perangkat lunak audit atau software, dan yang kedua ada data uji atau tes data untuk tujuan audit. Nah, di dalam teknik audit ini berbantuan komputer meliputi manfaat TABK. Nah, di manfaat TABK ini meliputi pengujian rincian transaksi dan saldo. Yang kedua ada prosedur review analitik. Yang ketiga ada pengujian pengendalian atas pengendalian umum sistem informasi komputer. Yang keempat ada pengujian pengendalian atas pengendalian aplikasi sistem informasi komputer. Yang kelima ada mengakses file. Yang keenam ada mengelompokkan data berdasarkan kriteria tertentu. Yang selanjutnya ada mengorganisasi file. Yang selanjutnya ada membuat laporan. Dan yang terakhir ada membuat persamaan dengan operasi rasional. Yang kedua ada pertimbangan dalam menggunakan TABK. Nah, dalam menggunakan TABK ini pada waktu merencanakan audit atau auditor harus mempertimbangkan suatu kombinasi semestinya teknik audit secara manual dan teknik audit berbantuan komputer. Dalam menentukan apakah akan digunakan TABK, faktor-faktor berikut ini harus dipertimbangkan, yaitu yang pertama, pengetahuan, keahlian, dan pengalaman komputer yang dimiliki oleh auditor. Yang kedua, yaitu tersedianya TABK dan fasilitas komputer yang sesuai. Yang ketiga, ada ketidakpraktisan pengujian secara manual. Yang keempat, ada efektivitas dan efisiensi. Dan yang terakhir, ada saat pelaksanaan. Kemudian ada pengendalian penerapan TABK, yaitu penggunaan TABK harus dikendalikan oleh auditor untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan audit dan spesifikasi rinci TABK telah terpenuhi dan bahwa TABK tidak dimanipulasi secara tidak semestinya oleh staf entitas. Dari kelompok kami tentang audit dalam lingkungan sistem informasi komputer. Semoga dapat menambah wawasan dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.